Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. Sembilan 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Keluarga Shaddai, kamu kembali mendengarkan suaranya Jericho Yoga di program El Shaddai Podcast. Kali ini Jericho bersama seorang gadis cilik, cantik ya, gadis cilik ya. Namanya Adine Arinza ya, Adine Arinza gitu. Halo Adine. Hai. Oke, Adine hari ini akan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia nih, keluarga El Shaddai. Tapi sebelumnya boleh dong kenalin diri Adine dulu. Adine gitu ya, enggak apa-apa ya? Iya, emang Adine. Kayak gimana gitu loh keluarga Shaddai, tapi enggak apa-apa lah ya. Beda ya. Adine, wah ini karomase. Ya bener sih. Iya. Oke Adine, silakan perkenalkan diri kamu. Oke. Hai semuanya. Nama saya Adine Arinza. Siapa lagi? Tinggalnya di mana? Oke. Aku tinggal di Kentan. Kuliah di mana? Masih sekolah, belum kuliah. Masih kelas 2 SMA di SMA Negeri 3 Surakarta. Oke, anak Semaga nih ya. Ya, semoga. Terus pelayanan juga? Ya. Kayaknya dari suaranya nih keluarga Shaddai. Ini dia kayaknya pelayan Asher ya? Bukan. Aduh. Bukan. Apa nih, udah pelayanan di? Kids Impact dan di Youth. Oh, kakak pelayan Tuhan juga ini. Kakak ya? Kakak Adine. Iya. Oke, jadi pelayan di Kids Impact juga, di Youth and Teens Impact juga. Iya, ya. betul sekali. Pasti bakal banyak banget cerita yang bisa kita bagikan ke keluarga El Shaddai agar menjadi berkat senantiasa ya buat kita semuanya. Oke, ini keluarga Shaddai, kita akan balik lagi ngobrol sama Adine Arinza. Adine gitu aja lah ya panggilannya. Iya. Oke, tetap di. Atau Dine aja lah. Dine. Iya, lebih enak Dine. Oh iya, Dine. Oke. Masih bersama dengan Jericho dan juga Dine, tetap di El Shaddai Podcast. Balik lagi bersama dengan Dine juga Jericho di El Shaddai Podcast. Nah keluarga Shaddai, seperti yang sudah kita bahas di segmen awal tadi ya, Dine ya. Iya. Hari ini Dine akan membagikan kebaikan Tuhan, membagikan kasih Tuhan yang senantiasa mengukir kisahnya Adine gitu ya, kisahnya betul Dine. Sekali. Oke, boleh diceritain dong, spill sedikit nih, hari ini mau ceritain tentang apa? Silahkan. Mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang membuat Adin tuh merasa kekristenannya udah bukan KTP lagi. Oh siap, gitu. memang udah punya KTP? Ini juga belum sih ya. Belum ya? Ya kan bahasanya harus sekarang gitu. Oh gitu, Ya. emang belum 17 ya? Belum, 16 aja baru kemarin. Oh iya, oh ya udah ya, seumuran lah kita, aku juga belum punya KTP. Enggak deh. Oke deh, boleh di-spill sedikit nih, bagaimana mungkin Dine atau Adin aja kali lebih enak Adin ya. Bebas lah ya. Boleh. Bagaimana Adin bisa benar-benar pertama kali mengenal, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi ya, bukan karena emang sudah lahir Kristen gitu. Ya. Silakan, gimana ceritanya Adin? Bermula dari awal bergabung di gereja ini. Itu pada tahun 2018. Jadi bergabung di keluarga Allah Ya, 2018. Ya. Itu waktu aku kelas 1 SMP. Oke, kelas 7. Jadi baru-baru banget ya, habis dari anak-anak masuk masa-masa pubertas ya kan. Masa-masanya udah bisa mulai galau. Siap. Udah mulai ngerti apa ya, sakit hati. Aduh, Iya. udah mulai suka lawan jenis sih. Ya Siti. Siti. Terus Ya gitu-gitu kan. Ini aku cerita dari awal aku gabung di gereja ya. Aku masuk ke keluarga Allah itu tahun 2018. Yap. Dan itu aku hanya kayak sekedar diajak gitu guys. Jadi kayak terus akhirnya ikut. Tapi gimana ya, karena masih belajar gitu ya, tahu kegerakan gerejanya gitu kan. Terus setelah masuk gereja itu tahu kegerakannya, terus kok tiba-tiba kayak ada sesuatu yang beda gitu. Ya. Rasanya kok kayak apa ya, Tergerak dalam kegerakan. Iya. Oke. Ingin ikut dalam kegerakan gitu. Sekalipun kala itu masih kecil ya, masih kinyis-kinyis kayak. Sekarang udah enggak? Masih dong, makin kinyis-kinyis sekali ya. Ya terus akhirnya mulai apa ya, ingin datang setiap minggu. Oke. Gitu. Terus
terus datang setiap minggu, semakin tahu kegerakan. Dan di saat itu imanku sudah mulai bertumbuh. Oke, siap. Sudah mulai ngerti kalau dulu tuh ternyata aku kosong banget. Oke. Iya. Ternyata dulu itu Kristen hanya sekedar ya tahu kalau Tuhanku Tuhan Yesus gitu. Tapi nggak mengenal secara langsung. Nggak mengenal secara detail gitu. Jadi hanya sekedar tahu kalau oh ya Tuhan Yesus itu juru selamatku gitu. Ketika masuk di gereja keluarga Allah ini, tahu kegerakannya seperti itu, semakin semangat lagi. Oh jadi ternyata selama ini tuh aku hanya mengenal hanya sampai di covernya saja. Kalau Tuhan itu sebagai juru selamat mati di kayu salib buat kita, tapi nggak ngerti merasakan hidup bersama Tuhan secara gimana ya? Secara itu loh. Lebih dalam. Iya lebih dalam. Gitu ya. Iya. Ketika masuk di gereja ini setelah beberapa bulan, bulan demi bulan berlalu, itu semakin ngerti. Kalau ternyata hidup dengan penyertaan Tuhan dan hidup tanpa penyertaan Tuhan itu beda jauh. Oke, kira-kira bedanya seperti apa sih? Tapi nanti dulu dong. Oh iya. Simpen dulu. Kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya ya. Oke. Tetap di El Shaddai Podcast. Oke, balik lagi bersama dengan Jericho juga Adin ya. Tetap masih di El Shaddai Podcast. Oke, Adin. Tadi 2018 itu akhirnya gabung ya di gereja keluarga Allah ya. Terus bergabung juga di dalam pelayanan. Apa tadi belum dijawab tadi pelayanannya? Di Kids Impact. Di Kids Impact, di Youth juga? Iya, di Youth and Teens Impact. Di Youth and Teens apa nih pelayanannya? Choir, singer gitu juga ya. WL? Oh belum. Akan kali ya. Enggak tahu ding. Nah, di 2018 berarti sudah baptis juga ya? Sudah. Di tahun berapa baptisnya berarti? 2019. Oh langsung nih setahun gabung pelayanan terus dibaptis. Nah, tadi Adin sempat bilang kalau ada beda dari Adin sebelum mengenal Yesus sampai akhirnya mengenal dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian melekat dan sekarang sudah benar-benar mantep ya mengikut Tuhan Yesus. Juga tadi Adin pernah sempat bilang bahwa imannya sudah semakin bertumbuh nih. Nah, kira-kira Jericho sama keluarga El Shaddai ini pengen tahu nih, apa sih bedanya sebelum dan sesudah mengikuti Yesus? Sebenarnya sudah Kristen dari kecil ya, tapi mungkin ya baru benar-benar ya ketika gabung di keluarga Allah. Oke. Ya dulu itu ya. Gimana? Dulu itu sebelum benar-benar mengenal Tuhan secara dalam, sebelum kenal dekat itu rasanya hidupnya tanpa arah, tanpa tujuan. Ya itu tadi hampa, kosong, kayak juga nggak ada arah gitu pokoknya. Kayak ya udah sakit hati ya dipendam. Terus habis itu ya minderan juga sih, benar, tentang apa-apa tuh minder. Habis itu apa ya? Ya pokoknya gitulah. Gimana nih? Ya rasanya tuh beda. Setelah kenal Tuhan, melekat dengan Tuhan itu lebih terarah gitu hidupnya. Ya jadi lebih punya tujuan. Iya. Gitu ya. Jadi awalnya kayak hilang arah atau bahkan belum ngerti arah aku harus ngapain sih. Iya, itu benar banget sih. Ya, datang cuman ibadah doang, ibadah pulang. Iya. Kayak nggak ada tujuan. Tapi setelah Adin ikut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dibaptis, akhirnya mulai tergabung dalam pelayanan. Tadi bahkan pelayanan sebelum dibaptis. Iya, sebelum dibaptis. Bisa diceritain sedikit gak nih gimana akhirnya bisa nyemplung di dalam pelayanan nih? Awalnya ketika mendengarkan firman Tuhan, jadi merasa diingatkan. Kalau hidup ini adalah kesempatan buat El Shaddai semuanya. Betul. Jadi ketika dengar firman yang disampaikan Bapak Gembala Sidang, itu sampai rumah jadi kepikiran terus. Oh iya juga ya, Tuhan sudah ngasih kesempatan, berarti kita harus bisa jadi berkat. Karena kalau diberkati nggak boleh berhenti di kita dong. Betul, ya. Setuju. Nah, terus saat itu aku diingatkan nih, karena aku ini suka banget sama anak-anak. Suka banget ngomong gitu loh. Terus akhirnya ketika merenung ya diingatkan, kenapa nggak melayani di anak, kenapa nggak nyoba dulu, kan bisa jadi berkat juga, bisa memuliakan nama Tuhan juga. Terus akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke IRA. Sebenarnya ada perantara sih, ada kakak kelas. Awalnya juga dari ngerti,
oh iya kan di keluarga Allah juga ada Kids Impact gitu Kids kan, Impact, ada kakak-kakak juga. Kan salah satu kakak kelasku juga ikut tergabung dan akhirnya aku cari-cari informasi gimana supaya bisa bergabung, gimana. Akhirnya ya Tuhan tuntun. Oke, akhirnya gabung jadi kakak Ira nih ya sekarang. Itu kalau di Ira, kalau di Youth gimana ceritanya? Nah ini lucu nih, unik nih. Dulu aku tuh anti banget sama yang namanya Youth. Nah, kenapa nih? Nggak, gimana ya, cara pandangku tentang Youth itu salah. Waduh, gimana, seperti apa dulu? Mikirku tuh kalau anak-anak Youth itu apa ya, suka membeda-bedakan itu kayak sosial. Oke. Terus minder itu tadi. Jadi kayak kayak aku merasa apalagi aku anak baru di sini nggak punya temen lagi kan. Kayak gimana ya kalau aku gabung apakah aku akan diterima gitu kan. Ya awalnya seperti itu. Jadi aku anti kalau diajak Youth, nggak mau, mending ikut ibadah umum aja. Gitu dulunya gitu. Lagi-lagi ditegur lewat firman Tuhan keluarga Siadai. Gimana? Ketika Bapak Gembala Sidang saat itu ada firman Tuhan ya yang mengatakan 3 generasi dibangkitkan. Anak-anak, kemudian anak-anak muda dan orang-orang tua, dan anak-anak muda itu berada di garda paling depan. Yang artinya akan dibangkitkan. Terus katanya ada ibadah Youth, ayo anak-anak muda ikut ibadah Youth. Ikuti kegerakan-kegerakan yang ada di Youth dan sama-sama bangkit jadi terang kan. Temanya saat itu kan Yesaya 60. Akhirnya sama lagi kepikiran sampai rumah, sampai kepikiran terus gitu loh. Oh iya, padahal Tuhan juga sudah kasih talenta. Apa ini yang bisa tak kerjakan buat Tuhan? Aku tuh kepikiran di rumah terus sampai kayak gitu karena perkataan itu. Karena melihat kegerakan itu kan senang, tapi nggak hanya pengen cuma melihat, tapi pengen berperan dalam kegerakan Tuhan itu. Betul. Rasa-rasanya kok tergerak, aku juga ingin dong ikut dalam kegerakan Tuhan. Masa aku melihat terus dan nggak mengalami secara pribadi. Iya, betul. Nah, jadi nggak cuma lihat kegerakan, tapi tergerak. Iya, tergerak. Sehingga kita bergerak dan menggerakkan sekitar kita untuk turut dalam kegerakannya Tuhan gitu. Boleh diceritain nggak sih ada maksudnya kira-kira ada enggak nih pengalaman yang mungkin yang lucu, yang unik, yang nggak terlupakan selama akhirnya tergabung di dalam pelayanan nih. Secara sebelumnya kan emang ya Kristen doang ya, datang ibadah doang, pulang ya udah. Jadi Kristen doang. Nah sekarang kan Kristen yang sudah melayani. Ada nggak sih kira-kira cerita unik atau cerita lucu yang membekas sampai sekarang? Cerita unik, cerita lucu banyak sih sebenarnya ya. Apalagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku ya. Setelah melayani itu juga beda, ya banyak perubahan gitulah. Secara diriku pribadi, karakterku pun juga diperbaharui. Dibentuk yang dulunya ya keras kepalanya pakai banget sih kalau bisa dibilang. Iya. Terus sudah mulai dibentuk pelan-pelan. Habis itu mau belajar taat. Tunduk akan otoritas di atasnya itu juga belajar banyak banget. Dan tentang kebaikan Tuhan mengenai banyak hal, terutama sekolah sih. Waktu mau masuk di SMA 3 itu perjuangan banget. Perjuangan banget. Karena waktu itu sempat mengandalkan piagamku nyanyi keluarga Siadai. Merasa karena kalau masuk bisa pakai prestasi, bisa pakai piagam nih, kayaknya ada peluang besar. Ya ternyata betul kalau kita berharap nggak sama Tuhan, ya kecewa. Gitu. Jadi karena ya kadang-kadang gitu sih, emang gitu sih Adi, bahwa kita ngerasa bahwa kita sudah punya talenta, misalnya ini talentanya misalnya berbicara atau bernyanyi. Nah kita ngerasa bahwa aku keren ini, aku bisa itu. Nah pasti kalau aku misalnya tadi Adit, aku pasti bisa nih masuk SMA itu, atau masuk ke sekolah ini, masuk ke kampus ini, aku pasti bisa nih karena aku punya talenta. Tapi ternyata ya ketika kita memakai itu, mungkin ini ya, semoga tidak lagi ya, mungkin Tuhan kayak bukan kamu, bukan kamu, tapi semua karena aku. Mungkin Tuhan ngerasanya seperti itu. Maka jadi akhirnya gimana lanjutnya sekolahnya? Ya akhirnya sempat beberapa kali itu sih hampir tidak keterima ya, lebih tepatnya gitu ya. Tapi ketika aku mulai bergumul dengan Tuhan, mulai belajar menyerahkan bahwa ini tuh pekerjaan Tuhan. Apa yang ada padaku itu semuanya dari Tuhan, bukan karena keluargaku tapi karena kemurahan Tuhan dan Tuhan. Ya akhirnya ada pembalikan keadaan. Gimana tuh? Ya tiba-tiba aja aku nggak nyangka, karena itu emang posisiku ya. Kan sekarang sistemnya online seperti itu ya. Posisiku tuh hampir terbuang gitu.
tapi ternyata aku diselamatkan dan aku bisa masuk ke sekolah yang aku pengen. Oke, Di puji SMA Tuhan. negeri yang aku pengen, iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi akhirnya setelah kita melepaskan itu semua ya, melepaskan kuat dan gagah Iya, kita. benar. Ya mungkin lebih tepatnya melepaskan kesombongan kita, melepaskan kesongongan Ya, kita. bener banget. Tuhan bekerja di situ. Bahkan Tuhan menjawab mungkin nggak kita harapin bahkan ya. Ya, Atau bahkan Tuhan memberikan jawaban yang lebih dari Lebih, sekedar yang kita iya. harapkan. Begitu ya Adin ya. Wah keren banget ini keluarga Al Shaddai. Nah mungkin nih tadi kan akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima dan melakukan firman-Nya nih, udah tergabung di dalam pelayanan baik di kids, di youth and teens. Kira-kira ada nggak sih di aspek kehidupan yang lain nih selain pelayanan yang ngerasa bahwa oh iya aku setelah ikut Yesus aku menjadi berubah di bidang yang ini gitu. Tadi katanya kan sempat juga ada banyak sih sebenarnya ya. Mungkin kalau diceritain juga bakalan lama ya, tapi it's okay lah. Boleh diceritain di bagian aspek kehidupan yang lain nih selain pelayanan nih Adin. kayak mungkin di sekolah juga ya. Nah, gimana tuh? Jadi lebih berani. Tapi juga lebihnya ke melayani jadinya ya. Iya gimana ceritanya? Ya lebih berani untuk memberitakan tentang Tuhan. Oh, menjadi garam dan terang Iya, gitulah gitu, singkatnya iya, lah ya. Mungkin iya. di sekolah juga udah tergabung dalam pelayanan. Iya, Kalau di benar. SMA sama negeri apa sih biasanya Rokris gitu iya, lah ya. lebih ke situ. Aha. Itu lebih ada kerinduan juga untuk bisa menjadi terang dan garam di sekolah. Ada cerita unik lucu. Kalau di Rokris, ya banyak sih sebenarnya. Ah, Kalau ini cerita lah. satu ya nggak cukup Jadi ya. aku nungguin ini banyak nih, salah satunya pasti ada. Kalau di Rokris, ya kalau pelayanan di Rokris itu ya suka dukanya kan banyak. Lebih ke itu sih. Kalau anak-anak muda ini kan banyak godaan. Oke. Godaannya sangat banyak. Aha. Padahal kita harus dituntut, kalau anak-anak Tuhan itu bukan dituntut ya, tapi kita harus sadar bahwa kita harus beda dari dunia. Oke, gitu siap. kan. Suka dukanya di situ. Untuk kita sama-sama gandengan tangan. Betul. Gimana satu Rokris itu bisa gimana ya, menjadi berkat bagi teman-teman yang lain dan bisa melawan arus dunia bersama-sama Oke. bersama Tuhan, tapi maksudnya melalui organisasi ini Ya, kita betul. bisa saling merangkul gitu ya itu. Oke deh. Adin dan juga keluarga Al Shaddai itu tadi ceritanya tentang bagaimana Adin sebelum dan sesudah mengikut Yesus. Pasti ada bedanya nih keluarga Al Shaddai. Nah, makanya keluarga Al Shaddai, kalau kamu rindu untuk menjadi berkat bagi keluarga Al Shaddai yang lain, ayo gabung dong ya di Al Shaddai Podcast. Dengerin juga siaran ini setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam hanya di 91.3 Al Shaddai FM. Oke Adin, so stay tune di Al Shaddai Podcast. Oke keluarga Shaddai, kita sudah ada di penghujung acara Al Shaddai Podcast hari ini nih. Masih bersama Adin nih dan Mase. Iya. Masih. Iya, apa Adine? Oke, keluarga Al Shaddai, kita udah ngobrol bareng Adin ya. Bagaimana dia sebelum mengenal Tuhan Yesus, hidupnya adalah ya tadi sempat bilang keras kepala juga ya, terus sempat minder, sempat insecure Insecure dong. insecure ya, maksudnya itu. Nah, terus akhirnya setelah mengenal Yesus, setelah tergabung di dalam pelayanan, terus akhirnya dibaptis juga ya. Udah tergabung di dalam kelompok sel. Sudah dong. Sudah KKS juga nih, jangan-jangan. Iya, sudah, puji Tuhan. Puji Semoga Tuhan. Nah, jadi keluarga Al Shaddai, kalau kamu rindu juga bertumbuh seperti Adin nih dan juga Jericho nih. Aduh gimana sih? Apa sih? Seperti Adin dan Jericho gitu aja lah ya, nggak apa-apa lah ya. Seperti Adin dan Jericho, ayo datang di Ibadah Raya Keluarga Allah. Iya nih, betul banget. Setiap hari Sabtu dan Minggu di Widuran maupun di Paragon atau juga di Palur Plaza. Informasi dan registrasi serta reservasi ya, keluarga kamu bisa lihat di gbika.org. Atau kalau kamu juga pengen lihat kita nih, ya ini kalau dari radio kan cuma denger suaranya aja ya, Iya. Adin ya. Padahal di sini kita ada tempe, ada es teh. Enggak. Kamu bisa lihat kita juga di YouTube channelnya Al Shaddai FM di Al Shaddai FM 91.3. Di subscribe, di share, di komen, di like biar kamu juga jadi berkat. Dan Iya. radio ini juga semakin menjadi berkat ke seluruh dunia. Karena Adin, radio ini juga udah didengar sampai ke Australia, sampai ke Tokyo,
sampai Amerika. Wow. Beneran, karena kita juga punya aplikasi ya. Kita juga punya aplikasi Al Shaddai FM, kita juga punya aplikasinya Keluarga Allah. Kalau kamu belum punya nih Keluarga Al Shaddai, kamu wajib banget sekarang ya, kalau kamu gak ada wifi sini Jericho Tethering. Langsung aja di download aplikasi Keluarga Allah. Di situ ada jadwal ibadah, ada reservasi ibadah, juga ada radio Al Shaddai FM yang bisa didengerin streaming 24 jam memberkati ruang dengar kamu. Oke Hadin, udah di akhir aja nih. Apa nih yang Adin rindu bagikan dan rindu ngajak keluarga Al Shaddai untuk apa nih? Silahkan Adin. Keluarga Al Shaddai, saya mengajak semuanya untuk terus jangan pernah mundur dari Tuhan, karena sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaannya, kalau bersama Tuhan pasti akan diberikan kemenangan. Betul. Semua menunggu waktu Tuhan. Pokoknya jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Betul. Terus tetap semangat dalam pelayanan dan jangan lupa terus beribadah, gabung kelompok sel, karena di situ kalian akan bertumbuh lebih dan lebih lagi, bisa sharing satu dengan yang lain, semakin memperkuat iman dan itu lebih membangkitkan semangat kita untuk terus memandang Tuhan dan bukan memandang keadaan. Pokoknya ya saya 60 terus kita pegang, setiap kita akan dipakai menjadi berkat, menjadi dampak sampai ke bangsa-bangsa dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semangat untuk keluarga Shaddai semuanya yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat. Jangan pernah merasa ditinggalkan, karena seringkali kita yang meninggalkan. Kalau Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita ya. Bener. Mungkin seringkali kita yang meninggalkan. Pokoknya terus nempel sama Tuhan deh, jangan cuma dekat. Ya kalau pohon batangnya cuma dekat juga nggak akan tumbuh, akan mati. Harus nempel supaya dapat aliran kehidupan. Seperti Rema tahun ini, Yeremia 17 ayat 7. Berakar dan berbuah. Berakar dan berbuah. Semangat keluarga Shaddai semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, keren. Nah, itu tadi Jericho mau tutup dari kata-katanya Adin tadi sempat bilang sih ya, keluarga Al Shaddai, bahwa kita yang sudah kita sudah digerakkan, kita sudah dirubah ya. Kita sudah diubah, maka kita harus merubah dan berbuah ya. Betul. Diubah, merubah, berbuah. Oke, akhirnya saya bukan Adine. Dan saya Dina Rinza. Oh iya, maksudnya saya Jericho. Ulangi, saya bukan Adine, saya bukan Jericho. Gitu maksudnya gitu. Kamu nggak peka sih. Kok marah-marah ya Jericho malahan ya. Oke, akhirnya saya bukan Adine. Dan saya bukan Jericho. Kita keluarga Shaddai juga, kita Impactors juga ya. Tetap mendengarkan El Shaddai Podcast setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Dan juga tetap stay tune di radio ini di 91.3 El Shaddai FM Spirit for All Nation. Hanya di El Shaddai Podcast. Pamit ya, God bless you. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.